1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Ibu Siska Elim dari House of Learning. Kami sedang berbincang tentang indigo ya. Tadi masih pengalaman hidup beliau yang dari kecil mengalami yang namanya bisa lihat alam roh, dunia roh. Jadi saya tadi tanya di off air, jadi sekarang kalau lihat-lihat gitu nggak seperti nonton film kartun gitu ya? Ini hal yang tidak semua orang punya seperti ini ya. Tadi beliau sudah tahu Tuhan Yesus sejak kecil karena keluarganya tahu Tuhan Yesus, sudah Kristen maksud saya dari kecil, tetapi belum kenal Tuhan Yesus secara mendalam. Ketika akhirnya ada titik balik, beliau benar-benar kenal Tuhan Yesus dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan, ada perubahan. Kekasih Tuhan, sembari kami berbincang-bincang, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon 0315046000, SMS WA 0813-330-60.000 bisa Anda manfaatkan ya. Bu Siska, ketika Ibu kan bisa lihat nih dari kecil, lihat alam roh yang bagi kebanyakan orang seperti saya yang tidak bisa lihat gitu-gitu tuh serem gitu ya, tapi buat Ibu biasa. Apa bedanya ketika tadi titik baliknya setelah selesai dibaptis ya? Betul. Sakitnya sembuh juga. Nah, sebelum dan sesudahnya apa bedanya? Beda sekali. Jadi sebelum saya menyerahkan diri untuk dibaptis itu seolah-olah alam roh itu atau roh-roh yang emang bisa ada di lihat, sana ya, itu mereka seperti tidak mempunyai batas sama saya gitu. Okay. Jadi mereka ya kalau mau berkomunikasi atau apapun ya sudah langsung aja gitu. Dan saya pun saat itu kan ya emang nggak tahu harus bagaimana gitu ya. Jadi udah terima. Berteman nggak aja sama mereka tuh? Oh, saya nggak mau. Nggak berteman. Bisa lihat dan mereka kalau mau apa aja gitu bisa langsung menunjukkan mau ke bentuk yang macam-macam gitu. Ingat loh ya, itu sudah Kristen loh Kekasih Tuhan. Jadi kekristenan Anda kalau tidak sungguh-sungguh kenal Tuhan tidak menjamin Anda tidak bisa diganggu oleh roh-roh yang itu ya. Betul. Hati-hati ya. Ini sedikit ngancam nih. Hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Oke. Jadi mereka bisa kontak begitu saja. Setelah Ibu kenal Tuhan Yesus, percaya dibaptis Roh Kudus begitu, apa bedanya? Bedanya adalah yang pertama mereka seperti mempunyai batas gitu ya. Jadi seolah-olah saya itu emang di dalam satu batas yang tembus pandang gitu. Jadi saya lihat, saya lihat mereka gitu di sana. Saya tahu. Tapi mereka kalau untuk kontak langsung sama saya tidak bisa. Oke. Tuh. Jadi ada selubung yang melindungi kita gitu. Betul. Oke. Itu saya rasakan, betul. Saya tahu, saya lihat gitu ya. Saya sering dengar ini dari khotbah-khotbah yang tentang dunia roh ya. Dan ternyata betul. Beliau saksi hidup bahwa memang ketika kita betul-betul kenal Tuhan, bergantung kepada Dia, ada seperti selubung, shield yang melindungi kita. Betul. Ya. Bu, ada orang-orang yang konon katanya mereka, menurut mereka kenal Tuhan, percaya Tuhan, saya doa, tapi kok mereka masih tetap bisa diganggu, itu kenapa? Nah, ini dia. Ayo kita mulai belajar ya. Silakan. Bagaimana selama ini, sedangkan Tuhan sendiri sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kami semua ya. Bagaimana sih kita bisa berjalan bersama Roh Kudus untuk mengatasi itu semua? Itu yang paling penting. Okay. Berjalan bersama dengan Roh Kudus. Betul. Prakteknya seperti apa? Jadi misalnya begini. Kalau ada satu gangguan, kita berdoa. Saya bilang, Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus saya ikat, saya tolak, saya patahkan segala kuasa jahat. Seperti itu. Itu pernah selalu sih. Kalau di tempat baru atau bagaimana yang betul-betul creepy, kita harus tahu bagaimana istilahnya menggunakan senjata rohani gitu. Betul. Oke, itu yang Ibu lakukan. Iya. Bu Siska ini juga terlibat dalam pelayanan pengusiran setan, Bu ya. Ghostbuster gitu. Semuanya. Kalau Tuhan suruh pergi, saya pergi. Nah, Bu Siska tadi di awal juga beliau sempat katakan bahwa karena beliau indigo dari kecil, beliau tuh bisa lihat sesuatu yang akan terjadi di depannya. Betul. Nah,
apakah itu masih ada ketika Ibu terima Yesus secara penuh, kenal Tuhan? Apakah itu masih, karunia itu masih ada? Masih ada. Tapi kebanyakan Tuhan beritahu saya itu melihat ke masa lampau. Ya, atau kalau bahasa ilmiahnya itu namanya retrocognition ya, atau kemampuan melihat masa lampau. Bagaimana orang ini Tuhan maunya itu adalah dari masa lampau engkau mempelajari kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Ya kita nggak bisa deny lah, kita semua ini orang berdosa ya. Betul. Dan bagaimana ke depannya itu yang perlu. Sometimes kan kita nggak tahu alertnya ketika kita salah itu seperti apa. Nah itu butuh sih. Berarti butuh di tracking ke belakang ya. Betul, kita lihat. Tapi bukan untuk menghakimi diri sendiri, tapi untuk melihat, oh iya saya tidak akan jatuh ke lubang yang sama, kayak gitu. Dan kemudian ada solusinya, mesti begini, harus ke depan akan terjadi begini, bisa seperti itu. Iya. Bu, ada banyak orang, beberapa lah ya, yang punya karunia itu dan akhirnya Tuhan pakai untuk apa yang namanya nubuat dan lain sebagainya. Betul. Bu Siska, sometimes Tuhan suruh begitu, dan zaman sekarang ini soalnya begini Bu, nanti jangan-jangan Bu Siska dicari banyak orang nih, mau ditanya apa yang akan terjadi ke depan. Nah, ini juga perlu kita jelaskan karena ada banyak hari-hari ini jemaat Tuhan yang akhirnya menjadikan nubuatan itu menjadi patokan buat mereka jalan. Mereka nggak cari Tuhan langsung, tetapi cari hamba Tuhan yang bisa melihat seperti yang dialami Bu Siska. Bagaimana Bu Siska bisa katakan ini kepada kekasih Tuhan mungkin untuk memberikan pengertian yang benar? Oke, alangkah baiknya kita mempunyai hubungan pribadi dengan Bapa di surga. Itu yang intinya adalah di situ. Itu kalau yang saya bisa sampaikan seperti itu. Hamba Tuhan itu fungsinya adalah untuk membantu jemaatnya. Ya nggak apa-apa, cuma jangan keterusan deh. Ya, akhirnya jadi mengkultuskan ya. Betul. Itu kan juga nggak benar gitu ya. Bu Siska pernah mengalami itu? Jadi orang selalu terus akhirnya datang apa-apa tanya Bu Siska begitu? Pernah mengalami itu? Iya, sering sekali. Sampai saya nih mikir, aduh, kok jadi lama-lama Tuhan ya? Kok jadi dukun saya ya? Apa bedanya saya gitu? Ya, karena banyak orang yang tidak bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan tadi, Bu. Jadi mereka ingin, ya saya pengen tahu apa yang ke depan, apa yang harus saya lakukan. Saya juga punya teman begitu, sampai apa yang disampaikan hamba Tuhan itu direkam. Wih, manjur loh ini, terjadi loh ini. Loh, kok begini? Oke, kembali ke Indigo, Bu. Ketika ketika Ibu sudah benar-benar kenal Tuhan bawa Ibu kepada pelayanan untuk bisa membantu jemaat Tuhan, misalnya untuk mengusir setan gitu, Bu ya. Iya. Apa sih yang terjadi ketika peperangan itu? Misalnya Ibu nih, saya kasih contoh aja ya konkretnya. Misalnya ada rumah nih yang, wah rumahnya serem nih Bu, sering diganggu nih saya. Kemudian Ibu diajak datang ke sana. Apa yang Ibu lakukan dan Ibu alami di situasi seperti itu? Boleh cerita pengalamannya? Boleh. Sudah pasti yang pertama saya lakukan adalah saya berdoa dulu. Karena semua gift, semua itu adalah kembali kepada yang menciptakan kita. Seperti apa? Ya sudah pasti kita tanya kan ya. Ini saya harus bagaimana? Gitu ya. Pernah sih suatu saat itu ada seorang pendeta minta tolong ya. Ditanya di tempat usahanya tuh banyak yang lihat katanya ada sesuatu gitu. Sebentar, pendeta ini ya? Iya. Kamu minta tolong Ibu? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Bingung saya jawabnya. Dia nggak langsung sama Tuhan gitu? Nggak tahu juga ya? Nggak tahu juga. Nggak dibahas itu. Oke. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Saya tanya pendetanya itu, gelarnya itu Bu gitu loh. Off the record ini. Mungkin di bidang lain ya, dia pelayanan di bidang lain beliaunya. Mungkin saya memang dikhususkan ke sini gitu ya. Semua berpulang kembali kepada yang punya
otoritas tertinggi. Dia mau taruh kita di mana. Meskipun saya harus layani pendeta kah atau siapa, it's okay. Kita semua manusia. Saling melengkapi ya. Betul, saling melengkapi. What next? Apa yang terjadi ketika itu? Ya, katanya tempat usahanya seperti ini, banyak orang melihat gini-gini. Sudah. Jadi saat itu saya datang ke sana. Terus saya juga berdoa dulu, Bapak tolong lihatkan saya apa yang harus saya lakukan, gitu ya. Terus kemudian saya dilihatkan ada suatu seperti apa ya, kejawen itu yang orang mereka bilang gunungan itu ya. Nah seperti itu. Terus saya bilang waduh, kok terakhirnya saya baru tahu bahwa gunungan itu melambangkan suatu wilayah atau kekuasaan. Ternyata seperti itu ya. Saya masuk ke dalam, sudah saya berdoa saya harus apa. Jadi melakukan, tetap connect dengan Tuhan berarti betul, ya. Apa yang harus dilakukan stepnya. Saya nggak jalan sendiri, saya takut. Jadi sampai sana Tuhan suruh, iya sekarang kamu komunikasilah sama dia gitu loh. Loh, masa sih? Tapi saya sudah berdoa Bapak, saya undang Roh Kudus karena kemudian saya bicara secara roh dan betul-betul si penunggu itu datang berupa seperti seorang pangeran seperti gitu ya. Terus saya tanya, kenapa kamu masih di sini? Saya tanya gitu. Loh, nggak apa-apa. Ini kan tempat saya katanya gitu. Saya bilang, tahu ini sudah dimateraikan Bapa di surga, Tuhan yang menciptakan kamu sama saya adalah tempat si Bapak A ini. Dia bilang enggak, loh Allah yang menciptakan kamu dan saya bilang gitu. Tapi bedanya adalah, dia tanya, sebenarnya kamu itu siapa? Dia bilang gitu. Saya bilang, kita berdua ciptaannya, tapi saya anaknya dia, anak Bapa di surga, anak yang menciptakan kamu, saya anaknya dia. Mulai dari itu saya lihat seperti kekuatannya dia tuh seperti meredup atau menghilang gitu ya. Nah dari itu saya juga masih dinegosiasi juga sama dia. Saya bilang kamu harus tinggalkan tempat ini. Dia nego, bagaimana kalau tiap hari minta kemenyan katanya gitu. Loh kan jadi okultisme dong. Saya bilang enggak. Saya bilang kamu harus angkat kaki dari sini. Saya bilang gitu. Sama bala tentaramu semua pergi. Saya bilang gitu. Sudah. Jadi sudah mulai dari situ sudah saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya patahkan segala yang bukan dari Bapa di surga. Udah saat itu saya melihat bahwa udah mulai kosong ya. Bersih. Sudah bersih ya sudah. Selesai. Berarti betul. Saya seringkali juga dapat cerita dari beberapa hamba Tuhan yang punya penglihatan tuh, nama Yesus itu nama yang penuh kuasa. Betul Bu ya. Nah, kekasih Tuhan, dan itu diberikan kepada setiap kita orang percaya atau orang-orang tertentu saja Bu? Kepada orang yang percaya. Ingat, jadi, percaya kita semua percaya loh ya. Berarti kuasa itu ada dalam kehidupan kita ya. Tinggal kita gunakan itu ya. Betul. Dalam nama Tuhan Yesus. Betul. Itu nama yang penuh kuasa. Tidak ada nama di bawah kolong langit itu sepowerful nama itu. Amin. Beliau saksi hidup bahwa ketika nama itu disebut, iblis pun tunduk dan kalah. Jadi kalau ada orang Kristen takut setan gimana Bu? Aduh jangan dong, rugi. Jangan ya. Rugi. Beliau ini melihat langsung. Jadi Anda tuh punya power. Anda tidak seharusnya takut kepada roh-roh jahat, setan. Betul. Kita semua walaupun tidak indigo pun ya, kita memang dapat istilahnya dapat yang lebih gitu ya. Bisa lihat gitu. Dapat itu karena ya ciptaan Tuhan. Itu gift dari Tuhan. Pasti punya tujuan ya. Pasti punya satu tujuan. Tapi jangan lupa bahwa kita pun juga diciptakan itu sebenarnya punya identitas loh ya. Maksudnya? Sebenarnya untuk apa sih kita tuh diciptakan oleh Bapa di surga? Manusia sebenarnya diciptakan untuk apa? Identitas kita sebagai anak, sebagai orang, sebagai ciptaan yang sangat dikasihinya. Itu seharusnya seperti apa? Itu jangan lupa. Jangan lupa identitas diri. Oke, identitas diri Anda, bahwa Anda adalah anak. Betul. Tadi ketika Bu Siska ketemu dengan prajuritnya setan tadi, ketika beliau sebut bahwa dia adalah anak Allah yang menciptakan segala makhluk, dia langsung kekuatannya surut ya. Itu saya lihat. Saya pernah dengar juga cerita dari teman yang bisa lihat gitu. Baru dong saya kan sebut nama itu loh, kalau kamu tidak pergi, itu dia sudah
sudah gemetar, dan ketika disebutkan nama itu hancur dia. Betul. Itu betul kekasih Tuhan, karena saya benar-benar ini salah satu penguat nih. Saya tanya ke Bu Siska yang sudah biasa lihat yang begituan. Mickey Mouse. Mickey Mouse kita sih. Ya, ternyata betul nama Tuhan kita itu luar biasa ya. Oh, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Pagi hari ini kalau mungkin Anda meragukan nama Tuhan kita Yesus Kristus, jawaban bagi Anda bahwa nama Dia itu adalah nama di atas segala nama. Amin. Dan segala makhluk bertekuk lutut di bawah nama itu ya. Amin. Segala kepandaian, segala gift tadi Bu Siska tetap ketika Bu, ada orang-orang yang punya gift seperti Ibu itu mereka tidak kenal Tuhan loh, tapi mereka punya gift itu juga dan punya power dalam tanda petik. Betul. Apa bedanya? Kalau boleh saya katakan, istilahnya gini, kok bisa punya power, istilahnya menerbangkan benda-benda gitu ya. Gitu. Kenapa kok sampai okultisme tuh lebih bisa terlihat lebih sakti ternyata daripada anak Tuhan sih. Padahal dia nggak kenal Tuhan Yesus loh gitu. Bagaimana Bu? Kalau mau dilihat secara alam loh, ya itu benda-benda yang bisa bergerak dari dunia nyata ke dunia roh, itu sebenarnya yang gerakan ya dari koloni mereka, dari setan, dari roh yang jahat, itu sudah pasti. Gitu. Dan itu bedanya pasti ketika itu yang melakukan adalah anak Tuhan, jadi mengusir begitu. Kita kalau kita sudah kenal Tuhan Yesus, apakah juga bisa, istilahnya Ibu juga bisa menggerakkan gitu, kayak seperti itu Bu? Sampai sekarang sebenarnya bisa ya, atau? Kalau di saya pribadi enggak ya, Oke. Enggak tahu kalau yang lain ya. Ya. Jadi spesialisasinya mengusir roh jahat, bukan kerjasama sama roh jahat ya. Oke, kekasih Tuhan, ini jarang dibahas. Kenapa saya tertarik untuk membahas ini? Tanya ke Bu Siska, ngomong dong soal itu, karena ada banyak orang Kristen Bu tidak percaya diri. Kalau misalnya ya tadi makanya saya, loh ini pendeta ya Bu nggak percaya diri untuk mengusir setan, mesti manggil orang lain ya. Iya, kita tidak bicara gelarnya, tetapi ada banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa ada power di dalam dirinya ya. Betul. Nah, Bu Siska pagi hari ini menyampaikan bahwa setiap kita tuh punya power kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Betul. Ukuran percayanya seperti apa Bu? Saya tekankan kata percaya ya, karena banyak orang aku, loh saya juga percaya Tuhan loh Bu gitu. Ya, ini ukuran percayanya seperti apa nih? Kalau boleh saya katakan, percaya tuh seperti apa sih? Saya pernah ya, karena saya juga ngajar sekolah minggu gitu ya. Suatu saat ada game, saya tutup mata peserta didiknya, saya tutup, kemudian saya kasih seperti balok, bukan balok, waktu itu kursi. Saya bilang gini, namanya J gitu ya, J, coba kamu jalan ke depan. Terus saya bilang, nanti ikuti kata-kata saya ya, berhenti, kamu harus berhenti. Jadi dia ikuti, 2 langkah berhenti, ya benar, nggak kena kursi. Oke. Terus hadap kanan, saya bilang, dia hadap kanan, gitu, dia jalan lagi. Saya bilang, lompat. Waktu itu melompati rintangan saya taruh buku waktu itu sih. Nah, terus mereka juga ketawa-ketawa ya, namanya anak sekolah minggu gitu kan. Oke, sekarang apa yang kita pelajari sih? Ditutup matanya, terus dengarkan perintah begitu? Ya, betul. Kita harus mendengarkan perintah, sudah pasti. Tutup mata, kenapa kok harus saya tutup matanya? Kan dengar aja bisa. Karena apa? Orang percaya itu seperti orang yang ditutup matanya. Hanya dengar sudah tidak mencerna lagi, dipikir lagi menurut kemauan kita. Nah, ini tolong garis bawahi, menurut kemauan kita sendiri gitu. Terus sibuk kemudian mencerna dan akhirnya tidak ada suatu hal baik yang terjadi. Coba saya bilang, kalau misalkan dia itu tidak percaya saya dan tetap berjalan terus, apa yang terjadi? Nabrak. Benar. Kayak begitu. Itu contoh konkret bagaimana orang dikatakan percaya.
Berarti istilahnya kalau orang Jawa bilang pasrah bongkoan ya. Benar. Tuhan bilang A ya A. Percaya itu adalah tutup mata. Nah, tutup mata, lakukan saja. Lakukan saja. Ada orang-orang yang mereka berkata, ya firman Tuhan bilang A, saya harus lakukan A. Tapi lah, ya itu Bu Siska enak bisa dengar suara gitu ya. Nah, saya nggak bisa dengar suara. Mereka tuh pengennya Tuhan ngomong langsung secara audible. Banyak kekasih Tuhan yang bergabung dan pengennya seperti itu. Bagaimana dengan hal ini? Oke. Banyak sih orang yang bertanya kayak gini sebenarnya ya. Lo kan enak, lo punya fasilitas gitu ya. Lo saya bilang jangan lupa identitas. Ingat kata Tuhan apa? Jalan dalam firman dan roh dan kebenaran. Kebenaran dari mana? Dari firman itu sendiri. Roh Kudus membuat firman itu menjadi hidup dan bekerja di dalam hidup kita. Oke. Ya. Dan firman Tuhan itu suara Tuhan, jangan Suara salah. Tuhan itu. Anda mau dengar suara Tuhan tapi nggak pernah baca firman ya? Betul. Ya, sama dengan bohong ya. Benar. Oke. Jadi tidak selalu melulu harus dengar suara Tuhan secara audible. Firman Tuhan itu bicara ya. Ada juga kita sebenarnya dia berbicara loh sama kita. Ya. Hanya apa sih? Kadang-kadang nggak taat ya. Betul. Ya. Karena apa? Kemauan kita. Ya. Kemauan manusia. Ya. Saya sering ngalami itu. Jadi sama. Ayo bawa hal yang sepele loh, Bu. Betul. Ayo bawa jas hujan. Terang kok. Nah. Habis itu tengah jalan hujan. Tuh kan dikasih tahu, nggak mau nurut. Itu hal yang sepele, Bener. Tapi dari hal-hal kecil begitu kita belajar untuk mendengar dan percaya kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, Anda boleh bertanya loh kepada Bu Siska yang tidak setiap hari ada di sini. Mungkin Anda mengalami hal-hal yang supranatural gitu ya. Dan Anda nggak tahu harus bagaimana. Anda bisa berbagi bersama dengan kami, atau Anda bisa bersaksi ketika Anda menyebut nama Tuhan Yesus. Ada kuasa yang keluar dari diri Anda dan akhirnya roh-roh yang tidak roh-roh jahat itu menghindar atau pergi begitu ya. Anda bisa bersaksi juga. 0315046000. Saya buka untuk Anda SMS WA 0813 330 60000. Kami kembali sesaat lagi.